Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas besar keamanan sistem informasi kelas sesi 4707. Dan ini beranggotakan saya Raffi Agustian Pratama dengan NIM 102022300314 dan teman saya Muhammad Taufik Mikail dengan NIM 102022230094. Saya Billy Aditya Amanda dengan NIM 102022230252. baik. Saya Oliver Dolok Saribu dengan NIM 102022230173. Saya Muhammad Faris Kaputra dengan NIM 1020222300. Baik, dilanjut. Faris. Baik, saya akan menjelaskan part 28 yaitu menginstal VM Virtual Machine dari Windows 7. Oke, yang pertama itu adalah membuka browser, lalu mengetik Windows 7 ISO image. Apapun websitenya, kita download si ISO image-nya. Lalu seperti biasa, seperti menginstal virtual machine pada umumnya, kita ke VirtualBox, lalu New Virtual Machine, lalu di sini untuk virtual machine-nya saya beri nama Windows 7, ISO image-nya Windows 7 64-bit.iso, lalu OS edition yang profesional. Bisa ke bawah lagi. Oke. Di sini ya hostname-nya saya ganti jadi Windows 7. Saya ke bawah lagi. Ya, di sini untuk pengaturannya si base memorinya saya berikan di default aja 2 GB. Lalu untuk CPU yang dipakai 1 CPU aja. Saya ke bawah lagi. Yang berikutnya di sini tempat si Windows 7-nya bakal ditaruh. Di sini hard disk di penyimpanan C di Windows 7 64-bit. Oke, lalu finish dan Windows akan menginstal dan alhasil bisa jalan. Ya. Berikutnya adalah part 29. Oke, baik. Berikutnya adalah part 29. Proses pertama itu diawali dengan mengetahui alamat IP pada mesin target menggunakan perintah ipconfig karena ini Windows, jadi menggunakan ipconfig yang menghasilkan IP 192.168.18.77. Selanjutnya pada mesin penyerang berbasis kali Linux, framework Metasploit dijalankan melalui perintah msf console. Munculnya tampilan ASCII art berbentuk sapi menunjukkan bahwa Metasploit telah berhasil dijalankan dan siap digunakan untuk melakukan pencarian serta pemilihan modul yang diperlukan. Berikutnya, penyerang kemudian menelusuri modul yang berhubungan dengan Eternal Blue. Nah, sebelum tahap eksploitasi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan proses pemindaian menggunakan modul auxiliary garis miring scanner, garis miring SMB, MS17, dan version 10. Dari hasil scanning tersebut diketahui bahwa sistem target terdeteksi target berstatus vulnerable, yang menunjukkan bahwa kerentanan MS17-10 benar-benar rentan dan memungkinkan untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Oke, berikutnya setelah dipastikan bahwa sistem target
memiliki celah keamanan. Penyerang kemudian menggunakan modul eksploitasi, yaitu exploit, garis miring Windows, garis miring SMB, garis miring MS-17 version 10. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi beberapa parameter utama seperti lhost untuk menentukan alamat IP target dan lhost sebagai alamat IP milik penyerang. Selain itu, payload reverse_TCP disiapkan agar setelah proses eksploitasi berhasil, sistem target dapat membangun koneksi balik dan memberikan akses ke mesin penyerang. Setelah itu, perintah run dijalankan untuk mengeksekusi exploit dan mengirimkan payload ke sistem target. Tahapan ini memanfaatkan celah pada protokol SMB v1 dengan cara memanipulasi memori kernel agar akses dapat diperoleh. Setelah proses override berjalan sukses, sesi Meter berhasil terbuka. Melalui perintah sysinfo, dapat dipastikan bahwa penyerang telah mengakses sistem operasi Windows 7 dengan hak akses paling tinggi. Pada sesi Meter, penyerang melakukan ke tahap pasca eksploitasi dengan melakukan pencarian file dokumen menggunakan perintah search strip_f.txt guna menemukan dan mengakses data yang bersifat sensitif. Selain itu, penyerang juga menunjukkan kontrol penuh terhadap sistem dengan mengeksekusi aplikasi kalkulator dari jarak jauh, yang kemudian tampil pada layar target sebagai bukti bahwa perintah dan eksekusi kode berhasil dijalankan. Berikut adalah part 30. Part 30 ini adalah double pulsar attack atau eksploitasi Windows 7. Untuk pertama, perintah ini diawali dengan DPKG untuk mengizinkan sistem 64 bit membaca software 32 bit. Kami menggunakan operator NN agar sistem secara otomatis melakukan ke proses refresh data server dan instalasi inti Wine32. Setelah pesan processing triggers muncul yang menandai instalasi Wine telah tuntas, kami melanjutkan dengan mengetik perintah ls bertujuan untuk mengambilkan seluruh daftar folder dan file yang ada di directory saat ini guna memastikan file yang kami butuhkan sudah tersedia. Setelah proses instalasi, kami melakukan verifikasi awal dengan perintah ls untuk melihat isi directory pengguna. Selanjutnya kami melakukan navigasi mundur ke directory utama atau root menggunakan perintah cd dan cd titik-titik. Lalu menjalankan ls-strip-la untuk menampilkan seluruh struktur sistem file Linux secara mendetail, termasuk file yang tersembunyi. Selanjutnya, untuk mengetahui file Wine sudah terinstall apa belum, kita menginstal Python di perangkat kali Linux. Setelah masuk ke folder downloads, kami menjalankan perintah utama untuk menginstal Python versi Linux. Menggunakan perintah wine msi.exec, kami berhasil memanggil installer Python 2.7. Terbukti dengan munculnya jendela setup GUI di layar, meskipun di terminal terlihat banyak error, proses instalasi tetap berjalan. Di sini kami melakukan dua tahap verifikasi. Pertama, kami memastikan file installer, yaitu Python strip 2.7.18 benar-benar ada di folder downloads. Kedua, kami berpindah ke directory root untuk mengecek keberadaan folder .wine. Munculnya folder .wine ini adalah indikator sukses bahwa lingkungan emulator Windows telah berhasil dibuat dalam sistem Linux. Setelah lingkungan Wine dan Python siap, maka selanjutnya adalah mengunduh model exploit yang kami butuhkan. Di sini, kami mengakses repositori GitHub milik Telefonica untuk mengambil modul Eternal Blue strip double pulsar. Modul ini dipilih karena mampu menjembatani Metasploit dengan tools yang berjalan di atas Wine tadi. Selanjutnya adalah pengunduhan modul eksploitasi. Kami menggunakan git clone untuk menjalin repositori Eternal Blue strip double pulsar strip Metasploit dari GitHub ke dalam sistem lokal. Seperti yang terlihat di jendela bawah, folder repositori tersebut telah berhasil terunduh dan muncul di desktop. Lalu di sini kami menggunakan perintah cp dengan parameter strip_r untuk menyalin directory secara rekursif. Karena tujuan penyalinan adalah directory root atau directory root yang bersifat terbatas, sistem menolak akses kami. Kami menggunakan sudo su untuk berpindah ke akun root.
yang memungkinkan kami mengeksekusi perintah jaringan tersebut tanpa batasan. Berikutnya adalah tahap identifikasi target. Kami beralih ke mesin Windows 7 dan menjalankan perintah ipconfig untuk mengetahui alamat IP-nya. Dari sini kami mendapatkan informasi bahwa target berada di alamat IP 10.0.2.15. Informasi ini sangat krusial agar exploit yang sudah disiapkan tadi dapat ditembakkan ke sasaran yang tepat. Pada slide ini kita menjalankan perintah show info untuk validasi parameter modul eksploitasi. Target serangan telah dikunci pada ID 8 atau Windows 7. Kita juga bisa melihat dependensi pada path ke root.wine drive garis bawah C. Ia mengonfirmasi bahwa modul ini memerlukan emulator Wine untuk mengeksekusi payload binary Windows pada sistem Linux. Di sini kita mengecek kelengkapan amunisi. Kita menggunakan perintah show options untuk melihat apa yang kurang. Dan di sini terlihat bahwa pengaturan serangan atau exploit dan pengaturan koneksi balik atau payload sudah siap. Tinggal satu langkah lagi, yaitu memasukkan IP target ke kolom rhost. Di sini kita melakukan 3 pengaturan penting, yaitu menentukan target serangan ke IP Windows tadi, menyembunyikan serangan di balik proses sistem lsass.exe, dan memilih jenis koneksi balik atau payload khusus untuk Windows 64-bit. Serangan sudah diluncurkan namun gagal mengambil sistem. Ditandai dengan pesan no session was created. Setelah itu kita membuka menu help untuk melihat daftar perintah yang tersedia guna mencari solusi alternatif. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan part 31 tentang persiapan target Windows 7 dan inisialisasi Metasploit framework pada tahap eksploitasi. Di sini di sebelah kanan ini yang kali Linux dan di sebelah kiri ini Windows 7 dan di sebelah kiri ini Windows 7. Kita cek IP config-nya dan kita akan melakukan sudo di kali Linux dan di tampilan dua mesin virtual yang berjalan secara bersamaan yaitu Windows 7 sebagai target dan kali Linux sebagai mesin penyerang. Pada sisi Windows 7 dilakukan perintah ipconfig melalui command prompt untuk mengetahui alamat IP dari mesin target, dan informasi alamat IP ini sangat penting karena digunakan sebagai tujuan serangan pada eksploitasi selanjutnya. Oke, boleh di next, boleh di scroll. Dan di sini menunjukkan proses verifikasi konfigurasi sistem pada mesin Windows 7 melalui kontrol panel dan sistem dan security. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem target berjalan dalam kondisi standar tanpa konfigurasi keamanan tambahan yang signifikan sehingga dapat dianalisis potensi kerentangannya. Dan selanjutnya ditampilkan informasi detail sistem operasi Windows 7 yang digunakan untuk sebagai target. Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 7 profesional, Service Pack 1, 64-bit, dan informasi versi sistem operasi ini penting karena banyak kerentangan keamanan diketahui secara spesifik berdasarkan versi sistem operasi yang digunakan. Dan di sini menunjukkan konfigurasi remote desktop pada sistem Windows 7 yang berada dalam kondisi aktif, dan pengaktifan fitur ini berpotensi meningkatkan resiko keamanan apabila tidak disertai mekanisme autentikasi dan pembatasan akses yang kuat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang dan gampang diretas. Boleh di scroll, dan di sini ditampilkan hasil pemindaian menggunakan Nmap dari mesin kali Linux terhadap alamat Windows 7, dan hasil pemindaian menunjukkan bahwa port 21 FTP berada dalam kondisi yang terbuka, dan port terbuka ini menjadi indikasi adanya layanan aktif yang berpotensi menjadi titik masuk serangan entry point pada sistem target.
Dan di sini memperlihatkan, boleh di next, di scroll. Dan di sini memperlihatkan proses inisiasi Metasploit framework. Dan di sini gambar bebek, dan pada Kali Linux ini menggunakan perintah msf console untuk masuk ke dalam MSF-nya, dan di sini Metasploit-nya digunakan sebagai framework untuk melakukan pengujian keamanan dan eksploitasi berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Dan pada tahapan ini menandai transisi dengan fase pengumpulan informasi menuju fase eksploitasi dalam proses penetration testing. Dan di sini menampilkan kembali informasi sistem operasi pada mesin target, yaitu Windows 7 Professional Service Pack 1 64 bit. Di sini diinformasikan ini digunakan untuk mencocokkan kesesuaian target dengan modul eksploitasi yang tersedia pada Metasploit Framework, khususnya kerentangan BlueKeep, yaitu CV 2019 0708 yang menyerang layanan remote desktop protokol yaitu RDP. Dan ini ditunjukkan proses pencairan modul terkait BlueKeep pada Metasploit Framework. Hasil pencarian menampilkan beberapa modul, termasuk modul scanner dan exploit. Dan tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi modul yang relevan sesuai dengan sistem operasi dan layanan yang aktif pada target. Dan berikutnya boleh di scroll. Dan berikutnya memperlihatkan konfigurasi modul scanner BlueKeep pada Metasploit. Modul ini digunakan untuk melakukan pengecekan awal apakah sistem target rentang terhadap kerentangan CV 2019-0708. Parameter seperti alamat IP target dan port RDP digunakan untuk memastikan pengujian dilakukan pada sistem yang tepat. Dan di sini terlihat hasil eksekusi modul scanner terhadap target. Dan di sini proses pemindaian menunjukkan bahwa sistem Windows 7 yang diuji terdeteksi rentang terhadap BlueKeep ini. Dan hasil ini menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap eksploitasi sebagai bagian dari pengujian keamanan. Dan boleh di next. Dan di sini finalnya, ini menampilkan pemilihan modul eksploitasi BlueKeep yang sesuai dengan sistem operasi target, dan modul ini dirancang untuk mengeksploitasikan kelemahan pada layanan RDP Windows 7 SPE1, dan pemilihan target yang tepat sangat penting agar eksploitasi dapat berjalan sesuai dengan karakteristik sistem yang diuji. Dan tampilan ini menampilkan kondisi desktop Windows 7 target setelah eksploitasi berhasil dilakukan. Tidak terdapat perubahan visual dengan signifikan pada sisi pengguna, namun yang menunjukkan bahwa serangan dapat terjadi tanpa disadari oleh pemilik sistem. Dan hal ini mempertegaskan tingkat bahaya dari kerentangan BlueKeep apabila tidak segera ditangani berdasarkan hasil pengujian dari part 31. Dan dapat saya simpulkan bahwa sistem operasi Windows 7 SP1 yang masih menggunakan layanan RDP tanpa pembaruan keamanan rentang terhadap serangan BlueKeep CV 2019-0708. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya bagian part 32 yaitu install VM Windows 10. Nah, pada tahap awal dilakukan pengunduhan file ISO Windows 10 sebagai media instalasi. Kalau versi yang dipilih Windows 10 yang 22H2 English All Edition yang 64 bit. Ukuran filenya kurang lebih 5,7 GB. Terus next. Terus setelah ISO diunduh, buka Oracle VirtualBox Manager. Nah, di sini akan membuat virtual machine baru pada menu New Virtual Machine.
Lakukan pengisian sebagai berikut. Yang pertama, VM name-nya Windows 10, VM folder-nya KSI Tubes Windows 10, ISO image-nya belum dipilih, nanti ditambahin manual. OS-nya Microsoft Windows, OS versionnya Windows 10 64-bit. Opsi proses with unattended installation tidak dicentang supaya proses instalasi Windows dilakukan manual dan lebih terkontrol. Habis itu klik next atau selesai. Selanjutnya ini menentukan virtual hardware. Pada bagian spesifik virtual hardware, di sini yang pertama ada RAM, base memory, di set ke 4096 MB atau 4 GB, cukup untuk menjalankan Windows 10 dengan lancar. Yang kedua CPU-nya, number CPU-nya 2 dan memberikan performa lebih stabil saat VM berjalan. Yang ketiga ada AVI-nya, opsi use AVI tidak dicentang karena Windows 10 masih compatible dengan mode BIOS standar. Terus boleh di next. Nah, ini di sini membuat virtual hard disk. Pada menu spesifik virtual hard disk, pilih create a new virtual hard disk. Lokasi filenya di KSI Tubes Windows, size-nya 50 GB hard disk, VirtualBox disk image. Terus kalau pre-allocate full size-nya tidak dicentang. Boleh next. Nah, baik, setelah selesai VM Windows 10-nya muncul di daftar VirtualBox status tersimpan. Terlihat di sini spesifikasinya RAM-nya 4000 GB, CPU-nya 2, storage-nya 50 GB, grafiknya VBox SVGA, dan network-nya NAT. Boleh di next. Nah, agar VM boot installer Windows ISO harus dipasang, langkahnya itu klik kanan, terus pada Windows, terus pilih ke pengaturan, terus boleh next ke bawah, foto kedua. Nah, masuk ke menu penyimpanan, pada kontrol SATA, klik ikon tambah optical drive, pilih disk, boleh di ke bawah lagi. Nah, setelah dipilih storage akan terlihat Windows 10 VDI, Windows 10 22H2 ini versinya yang 2022 English. Lalu klik OK, habis itu klik pilih, boleh di next. Nah, kemudian di bagian network boleh di ke bawah. Nah, di sini kemudian di bagian network ubah menjadi bridge adapter atau adapter terbridge, lalu klik OK dan virtual machine Windows 10 berhasil dikonfigurasi dan siap digunakan untuk pengujian KSI. Mungkin sekian dari part saya. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya pada bagian ini kami memulai dengan proses information gathering. Kita menggunakan perintah locate untuk mengecek apakah tools terkait CVE 2020-0796 sudah tersedia di sistem. Pada hasil tampak bahwa tools belum ada di perangkat sehingga kita perlu mendapatkan sumber tools dari tempat lain. Misalnya repositori online. Tahap ini penting untuk mengetahui kesiapan lingkungan pengujian sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, kami juga melakukan pencarian informasi mengenai CVE 2020-0796 di internet. Tujuannya adalah memahami deskripsi kerentanan dampaknya dan referensi teknisnya. Dari pencarian, terlihat bahwa CVE ini berhubungan dengan kerentanan pada protokol SMB di Windows 10. Disinilah threat intelligence kita mencari sumber terpercaya seperti di GitHub, artikel riset, dan dokumentasi keamanan. Setelah itu, kami juga membuka repository GitHub yang berisi kode dan dokumentasi terkait CVE 2020 ini. Di sini kita bisa melihat deskripsi file yang tersedia serta cara menggunakan script. Namun perlu digarisbawahi kode yang ada hanya dipelajari di lingkungan lab tertutup. Fokus kita juga adalah memahami kerentanan bukan menyerang sistem nyata.
Pada tahap ini, kita melakukan proses git clone untuk menyalin repositori ke perangkat lab kita. Perintah ini bertujuan juga untuk mengambil file secara lokal agar bisa dianalisis. Hasil terlihat bahwa semua objek berhasil diunduh. Ini merupakan prosedur umum dalam riset keamanan untuk mempelajari proof of concept secara bertanggung jawab. Setelah dari proses clone selesai, kami mengecek directory menggunakan perintah 1s. Di sini terlihat bahwa folder CV 2020 juga sudah berhasil dibuat. Tapi ini memastikan bahwa file berhasil diunduh dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya masuk ke file directory hasil clone menggunakan perintah cd. Ini adalah langkah persiapan sebelum membaca file atau menjalankan script yang ada di dalamnya. Disinilah seluruh materi terkait CFI 2020 disimpan. Di dalam directory, kita juga dapat melihat file menggunakan 1s, terdapat script Python dan file readme yang biasanya berisi dokumentasi penggunaan. Dalam praktik keamanan, membaca readme sangatlah penting untuk memahami fungsi, script, serta resiko pengguna. Pada tahap ini, script dijalankan terhadap alamat IP dalam lingkungan lab. Hasilnya menunjukkan bahwa status vulnerable, artinya sistem lab yang diuji memang memiliki kerentanan yang belum ditambal. Sehingga sekali lagi kami tekankan ini dilakukan di sistem uji milik sendiri, bukan pada sistem orang lain, dan tujuannya edukasi demi keamanan. Lanjut untuk IP config pada Windows target, di sisi mesin target lab dilakukan pengecekan konfigurasi jaringan menggunakan perintah IP config untuk memastikan alamat IP yang digunakan sesuai. Ini bagian dari proses dokumentasi agar pengujian tercatat jelas dan transparan. Ketika script dijalankan, akan muncul status vulnerable. Dari sini kita mengetahui bahwa sistem yang diuji memang beresiko. Namun bertujuan utama kita adalah pembelajaran mengenai pentingnya patching, karena tanpa pembaruan sistem dapat terdampak secara serius. Selanjutnya ada clone repository crash POC and IS. Pada tahap ini juga kami mempelajari proof of concept lain yang menunjukkan dampak potensi kerentanan, yaitu crash. Analisis dilakukan di lingkungan lab untuk memahami bagaimana kesalahan memori dapat menyebabkan gangguan sistem. Hal ini menunjukkan betapa bahayanya jika sistem tidak diperbarui. Di bagian ini juga script dieksekusi dalam lab dan menghasilkan pesan error serta timeout. Hal itu menunjukkan bahwa tidak semua POC langsung berhasil dan mengingatkan kita bahwa penelitian serta keamanan memiliki resiko teknis yang harus dipahami dengan hati-hati. Selanjutnya untuk yang terakhir, jika kerentanan dimanfaatkan, sistem yang rentan dapat mengalami crash atau blue screen of death. Disinilah pentingnya perbaruan sistem konfigurasi SMB yang aman, serta kebijakan keamanan jaringan. Fokus kita juga bukan merusak, tapi memahami resiko agar dapat mencegah terjadinya hal yang tersebut ada di dunia nyata. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada part 34, yaitu eksploitasi Windows 10 dengan SMB Leading Ghost. Nah, jadi pada gambar yang pertama ini dapat dilihat kita mencari file GitHub di browser Kali Linux kita dengan prompt CVE strip 2020 strip 0796 GitHub. Nah, jadi yang di file yang kita butuhkan itu yang keluaran zcop. Boleh dilanjutkan? Nah, setelah melakukan pencarian GitHub tadi, kita menyalin link file GitHub tadi, kemudian melakukan proses clone untuk memindahkan file GitHub yang tadi kita cari ke perangkat Kali Linux kita dengan from git clone link GitHub tadi. Boleh dilanjutkan? Kemudian from ls, fungsi utamanya adalah untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada di dalam directory atau folder yang tempat kita sedang berada saat ini. Boleh lanjutkan?
Nah, untuk selanjutnya setelah mengunduh repositorinya, selanjutnya menggunakan cd untuk masuk ke directory exploit. Kemudian dilakukan pengecekan isi directory dengan ls dan terakhir menggunakan editor nano untuk membuka file assembly-leading ghost.py guna mengkonfigurasi parameter exploit sebelum dijalankan setelah mengunduh repositori. Pastikan menggunakan perintah cd untuk masuk ke directory exploit. Kemudian dilakukan pengecekan isi directory dengan ls dan terakhir menggunakan editor nano untuk membuka file assembly-leading-ghost.py guna mengkonfigurasi parameter exploit sebelum dijalankan. Boleh dilanjutkan? Nah, ini hasil dari prom nano smb ghost.py tadi. Nah, dapat dilihat bagian offset berisi alamat relatif dari fungsi-fungsi penting di memori kernel Windows. Offset ini digunakan agar program mengetahui lokasi yang tepat untuk mengakses atau memanggil fungsi tertentu karena setiap versi sistem operasi memiliki tata letak memorinya yang berbeda. Nilai offset harus disesuaikan dengan target. Jika offset tidak tepat, proses eksekusi tidak akan berjalan dengan benar. Boleh dilanjutkan? Nah, kemudian adalah kita melakukan prom nc strip lvp 444. Langkah ini bertujuan untuk menginisiasi listener pada mesin penyerang guna menangkap koneksi reverse shell yang akan dikirimkan oleh target setelah eksploitasi berhasil dieksekusi. Berlanjutkan ke bawah. Nah, pada tampilan ini Python 3 assembly-leading-ghost.py digunakan untuk menjalankan script proof of concept CVE 2020-0796. Alamat IP lalu ada alamat IP pertama yaitu 192.168.127.50. Itu menunjukkan target sistem Windows yang diuji. Alamat IP kedua 192.168.127 dan 212 dan port 4444 menunjukkan alamat penyerang atau listener yaitu tujuan koneksi baik reverse connection. Dengan kata lain, prom ini mendefinisikan siapa targetnya dan kemana hasil eksekusi akan terhubung. Boleh dilanjutkan? Nah, lalu kemudian salin file Python tadi ke desktop kita dan buka di terminal laptop kita. Nah, pada gambar dapat dilihat terminal laptop kita berada di sisi sebelah kiri dan terminal pada desktop Windows 10 di virtual box itu ada di gambar sebelah kanan. Boleh dilanjutkan? Nah, selanjutnya yaitu buka terminal Kali Linux untuk melihat apakah sudah berhasil melakukan exploit Windows tersebut dan cek IP untuk melihat apakah sudah berhasil. Boleh dilanjutkan ke bawah. Nah, dan terakhir kita coba masuk ke Windows 10 untuk melihat apakah Windows 10 tersebut sudah mengalami crash dan apabila Windows 10 tersebut terjadi crash itu dapat menandakan bahwa proses exploit yang kita lakukan telah berjalan dengan benar dan berhasil. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat Windows 10 itu sudah mengalami crash. Hal tersebut menandakan bahwa proses exploit yang kami lakukan sudah berjalan dengan berhasil. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai mata kuliah keamanan sistem informasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.